Saya Agnes Daramiansela dengan NIM 2021143484 kelas 1M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Tema pertemuan kali ini adalah pendidikan sebagai suatu sistem dengan subtema 1. Syarat berdirinya pendidikan sebagai sebuah ilmu pendidikan. 2. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. 3. Cabang-cabang dan ilmu bantu pendidikan sebagai sebuah sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh berkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri ialah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Setelah melihat pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Ilmu pengetahuan harus ada objeknya. Adapun objek ilmu pengetahuan adalah objek material dan formal. Objek material adalah bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek formal adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan. Misalnya, ilmu jiwa dan ilmu manusia, yang kedua macam ilmu pengetahuan itu mempunyai objek material yang sama atau manusia. Tetapi objek formalnya berbeda. Oleh karena itu, objek material ilmu pengetahuan dapat sama, sedang objek formalnya berbeda. Ilmu pengetahuan dalam mengadakan pembahasan serta penyelidikan untuk suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode ilmiah. Suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi 3 persyaratan pokok dan beberapa masyarakat tambahan. Di antaranya, persyaratan pokok: 1. Suatu ilmu harus mempunyai objek tertentu. 2. Suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode yang sesuai. 3. Suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan sistematika tertentu. Persyaratan tambahan yaitu: 1. Suatu ilmu pengetahuan harus mempunyai dinamika. 2. Suatu ilmu pengetahuan harus praktis. Dan yang ketiga, suatu ilmu pengetahuan harus diabdikan untuk kesejahteraan umat manusia. Untuk yang kedua, saya akan membahas materi tentang ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dimulaikan dengan menetapkan ilmu pendidikan dalam sistematika ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan dibedakan sebagai berikut. 1. Ilmu-ilmu murni, berdirinya setelah lepas dari ilmu pengalaman atau empiris, contoh matematika. 2. Ilmu-ilmu pengetahuan atau empiris, diperoleh berdasarkan pengalaman, jadi objeknya adalah gejala-gejala kehidupan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ilmu pendidikan termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman kehidupan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis, dan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan. Maka uraian selanjutnya adalah ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif dan ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis dan praktis. A. Ilmu pengetahuan sebagai ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia.
Sesuatu yang normatif berarti berbicara masalah baik atau buruk dari manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan tentang bertingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan keeratan atau kohesi antar manusia atau hubungan sosial manusia. Ilmu pendidikan itu selalu berurusan dengan soal siapakah manusia itu. Pembahasan mengenai siapakah manusia itu biasanya termasuk bidang filsafat, yaitu filsafat antropologi. Pandangan filsafat tentang manusia sangat besar pengaruhnya terhadap konsep serta praktik-praktik pendidikan. Karena pandangan filsafat itu menentukan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seorang pendidik atau suatu bangsa yang melakukan pendidikan. Nilai yang dijunjung tinggi ini dijadikan norma untuk menentukan ciri-ciri manusia yang ingin dicapai melalui praktik pendidikan. Nilai-nilai tidak diperoleh hanya dari praktik dan pengalaman pendidik, tetapi secara normatif bersumber dari norma masyarakat, norma filsafat, dan pandangan hidup, malah dari keyakinan keagamaan yang diakui seseorang. Karena ilmu pendidikan bersifat normatif, berarti pula bersifat praktis karena ilmu pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan, sehingga pendidik bertugas menanamkan sistem-sistem norma bertingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. B. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan termasuk pengetahuan normatif karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai dan norma hidup yang membentuk kepribadian manusia atau anak didik. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi tindakan. Dalam ilmu mendidik teoritis, para cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam suap pikirnya masalah yang tersusun sebagai pola pemikir pendidikan. Jadi dari praktik-praktik pendidikan disusun pemikiran-pemikiran secara teoritis. Pemikiran-pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam suatu sistem pendidikan yang biasa disebut ilmu mendidik teoritis. Untuk lebih memahami bahwa ilmu pendidikan itu adalah yang memerlukan pemikiran yang teoritis, adalah bahwa setiap pendidik memerlukan kritik-kritik sumbangan pemikiran dari para ahli atau orang lain. Ia dapat belajar dari catatan-catatan kritik saran dari orang lain, yang pada akhirnya dikatakan bahwa ia belajar berdasarkan teori. Untuk materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang dan ilmu bantu pendidikan. Menurut Ligeford, 1952, mengklarifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut. A. Ilmu pendidikan teoritis. Ilmu pendidikan sistematis, sejarah pendidikan, ilmu perbandingan pendidikan, dan ilmu pendidikan praktis terdiri dari 3, yaitu metodik, pendidikan keluarga, dan pendidikan keagamaan. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain, 1. Ilmu-ilmu biologis, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu jiwa misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, dan ilmu jiwa sosial. Yang ketiga, ilmu-ilmu sosial misalnya sosial ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan adalah pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Dalam proses atau kegiatan pendidikan, terdapat beberapa komponen yang harus dimiliki seperti tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, metode, media dan alat pendidikan, materi pendidikan, serta lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu pendidikan. Pada saat sekarang ini, sistem pendidikan di Indonesia masih menganut sistem pendidikan nasional yang mana pemerintah lebih memilih peran yang paling banyak dalam menjalankan sistem pendidikan. Sistem pendidikan dikelola secara sentralistik dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang mana semua komponen pendidikan dan proses pendidikannya diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah di Indonesia
termasuk sekolah yang di pelosok tanah air. Baiklah, demikian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.